Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Februari 2025 untuk Taurus Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya guys. Oke, bulan Februari akan segera berlalu guys. Sebelum kita masuk ke bulan Maret, ayo kita lihat dulu kira-kira pesan penting apa yang perlu kamu ketahui di beberapa hari tersisa di bulan Februari ini ya. Mudah-mudahan setelah menonton readingan ini guys, mendengarkan pesan ini, kamu bisa mendapatkan informasi yang kamu perlukan untuk memperlakukan Februari ini dengan lebih baik guys. Sebelum nanti masuk ke bulan Maret, oke? Aku bicara dengan banyak taurian sekaligus ya guys, jadi nggak semua taurian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. Silahkan kamu tentukan sendiri ceritanya, yang jelas jangan dipaksain, oke? Karena masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja guys. Tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke, what we got here, Taurian. This is the judgment guys. Ini peringatan bahwa ada kesalahan yang akan kamu buat sebentar lagi guys. Yang jelas the judgment itu hanya akan datang kalau sebentar lagi the tower akan datang ya. Ini peringatan kecil guys, kayak kindly reminder. Oke, mengenai jalur yang salah yang akan kamu pilih. Aku nggak tahu itu, Taurus. Mari kita lihat dulu guys, apa itu kesalahannya. Yang perlu diketahui oleh Taurus di sisa Februari 2025, Magician is coming guys, oke. Magician itu artinya serba bisa ya. Oke, Ace of Wands. Oke, kalau Ace of Wands datang biasanya berkaitan dengan kisah masa lalu guys. Entah orang lama yang mau kembali lagi atau peristiwa lama yang akan terulang kembali gitu. Oke, dan kemudian itu akan mengecewakanmu. Kayak kamu akan mengulang kesalahan lamamu guys, begitu ya? Karena itulah the judgment datang di sini. Oke, kamu tuh kayaknya hobi banget, hobi banget mengulang-ulang kesalahan yang sama. Mungkin kamu udah lupa ini guys, udah lupa. Oke, kayak misalnya cara berbicara sama orang, cara memperlakukan orang, menghandle situasi tertentu dalam hidupmu, cara bicara dengan bosmu guys, memperlakukan bestimu. Yang pasti ada yang mau kamu ulangi di sini guys, dan itu akan bikin kamu kecewa katanya. Dan Nine of Swords, oke. Penyebabnya adalah out of the context. Jadi ini kayak ada dua peristiwa di sini guys. Oke, peristiwa baik terjadi tapi akan kamu handle dengan cara yang salah. Penyebabnya adalah peristiwa buruk yang memang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini. Apa ini istilahnya, membabi buta ya? Membabi buta ya? Atau kayak melibat-libat apa ya? Guys, pernah dengar istilah gini nggak guys? Ada suami misalnya ya, karena ada masalah di rumahnya, di kantornya, di pekerjaannya, dia berantem dengan bosnya misalnya. Dia pulang ke rumah marah-marah, mukulin istrinya, gebukin anaknya. Nah, kayak begitu deh kisahmu ini Taurus. Oke, yang akan kamu lakukan sebelum tanggal 28 Februari 2025 ini berlalu. Stop doing that guys. Atau nanti kamu menyesal katanya ya. Emang kamu lagi pusing sih Taurus, lagi banyak pikiran guys, lagi banyak masalah mungkin, atau banyak hal yang harus kamu bereskan tapi masih belum bisa beres juga. Dan itu kayak bikin kamu jadi emosian atau sensitif, dan ini merembet ke banyak hal dalam hidupmu, termasuk pada sesuatu yang akan segera terjadi nih guys. Ace of Wands ini pengulangan di masa lalu ini, pengulangan dari masa lalu ini, dan itu yang akan bikin kamu kecewa katanya guys. Oke, so just be careful Taurian, if you don't want the same consequence happen in your life, and it's bad guys. Hati-hati dalam bersikap katanya. Oke, bisa jadi mungkin kamu sudah punya pasangan saat ini, dan kemudian dulu pun kamu punya pasangan, lalu ada yang kamu lakukan guys sehingga hubunganmu dengan pasanganmu di masa lalu begitu berakhir. Nah, kemudian di masa sekarang kamu kayak akan mengulangi kesalahan itu guys.
gitu. Tapi penyebabnya itu bukan malah penyebabnya bukan pasanganmu atau bukan situasi di antara kalian berdua, bukan. Tapi another reason. Oke, apa itu aku nggak tahu. Nah, Rosor, waduh, kelihatan marah banget ya guys. Kelihatan sangat agresif sekali, suka nyerang. Oke, hati-hati ya 20 sampai 28 Februari ini karena nggak bagus efeknya. Kalau misalnya konflik ini bagus guys, monggo silahkan. Nggak ada yang salah dengan konflik guys. Kadang-kadang kita perlu bikin konflik dengan orang ya nggak sih? Kita nggak boleh diam-diam aja atau enggih-enggih aja sama orang. Kalau misalnya nggak setuju, kita bikin marah, kita bikin berantem sesekali guys. Dan itu akan bagus gitu. Untuk apa? Untuk kayak membuat keadaan jadi kenapa gini ya? Kalian melihat miring ini gak ya? Iya, aduh, ini nih. Keadaan jadi berbeda dari yang biasa-biasanya. I don't like it. I don't like it sebentar guys. Ya udah gini deh guys. Kurang lebih begini bisa deh ya. Jadi kamu sensitif sekali katanya dan ada hal baik yang akan kamu sabotase dalam hidupmu ya. Jadi hati-hati dengan emosimu. Taurus, jangan sampai gampang terpancing emosi, terutama kamu harus perhatikan baik-baik guys. Apakah ini ada sangkut pautnya atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu emosi pada suatu hal, apakah sumber emosimu itu ada pada hal tersebut atau justru malah kamu terpengaruh dari hal lainnya. Nah, itu tuh jangan sembarangan melampiaskan emosimu ke orang tertentu atau orang lain guys, atau ke situasi tertentu dalam hidupmu. Oke, just be wise guys. Gimana caranya supaya emosi ini tidak asal lampiaskan? Tentu saja harus lebih bijaksana. Itu guys kunci utama, jadi bijaksana ya. Tenang gitu guys, jangan terburu-buru, jangan gerasa gerusu. Oke, the Nine of Wands datang di sini guys. Ini adalah kartu tanggung jawab. It's like responsibility here about something in your life. Dan kemudian kayak ada yang kamu ambil alih dari beberapa waktu sebelumnya. Dan kemudian ada yang mengklaimnya sebentar lagi di akhir Februari ini. Oke. Contoh kayak gini, ada kerjasama antara kamu dengan seseorang, harusnya menanggung jawab sesuatu gitu, dan kemudian dia mangkir dari tanggung jawabnya. Jadi kamu sendiri guys yang menjalankan tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab tersebut berhasil kamu jalankan dengan baik. Lalu kemudian orang ini setelah mangkir muncul lagi dan pengen mengklaim sesuatu. Jadi kamu itu ngerasa kayak apa itu bisa diperlakukan gak adil satu, atau kayak ini kayak penghinaan bagimu. Ngapain lu muncul lagi kayak begitu guys, oke? Dan sebenarnya kamu bisa handle ini dengan baik. Sebenarnya artinya kamu itu gak akan gampang terpancing emosi atau gak agresif, gak akan gampang marah gitu guys. Tapi pada saat dia datang lagi, kamu itu lagi banyak masalah pribadi yang tidak ada kaitannya dengan dia, atau yang tidak ada kaitannya dengan situasi yang sedang kita baca saat ini. Lalu itu akan membuat kamu itu jadi bertumpuk-tumpuk marahnya Taurus. Dan kalau Taurus sudah marah guys, iya kita semua tahu apa yang akan terjadi. Kita semua tahu akan apa yang akan terjadi berikutnya ya. Jadi ini lebih ke arah nasihat atau kayak pesan ke kamu supaya hati-hati guys dalam bersikap, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam mengontrol emosimu, supaya kayak ada kerja keras yang sudah kamu lakukan dari beberapa waktu sebelumnya tidak ternoda, tidak tercela, dan jadi tidak sia-sia. Dadat. Begitu kamu sabar guys katanya. It's like divine intervention about transformation here. Jadi kayak bukan kamu yang berperang Taurus, bukan kamu yang perlu menegakkan keadilan untuk dirimu guys, karena adanya yang ngeklaim sesuatu yang ternyata bukan haknya begitu menurutmu. But the universe will take care it for you. Asalkan kamu bisa menjaga dirimu, emosimu tetap kondusif. Ketakutan kamu guys, the Five of Pentacles datang di sini. Kenapa kamu ketakutan? Itu biasanya karena tekanan yang sangat besar ya. Jadi in general, readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Februari 2025 ini adalah tentang tekanan. Jadi kalau kamu saat ini merasa nggak tertekan apapun guys, santai aja, hidup gue ini bukan readinganmu. Ini untuk Taurus yang memang dari beberapa waktu sebelumnya kalian sudah merasa tertekan guys. Dan kemudian tekanan itu akan semakin memuncak sebelum 28 Februari 2025 karena datangnya seseorang dari masa lalu yang pernah hilang selama ini guys. Dan itu akan memancing emosi kamu. Emosi kamu itu akan merusak keadaan atau memperburuk keadaan sehingga kamu memilih jalan yang salah atau mengucapkan sesuatu yang salah. Dan itu yang membuat kamu kena the tower.
Oke, tapi kalau kamu bisa tetap menjaga dirimu kondusif guys, artinya tidak gampang terpancing emosi, tetap bijaksana katanya dalam menghadapi situasi ini. Seberat apapun tekanannya, kamu tetap bisa mengontrol emosimu atau mengontrol dirimu. Maka kedatangan orang dari masa lalu atau munculnya kembali situasi dari masa lalu ini akan sekaligus sebagai trigger untuk a very big transformation in your life, yang akan mengeluarkan kamu dari masa-masa tekanan yang berat ini. Kamu akan bebas Taurus. Akhir Februari ini kamu akan bebas. Dimulai dari awal Maret guys, banyak di antara kalian yang akan sudah terbebas dari tekanan apapun yang sedang kalian hadapi saat ini. Asalkan kalian bisa tetap kondusif sampai dengan akhir Februari ini, oke? Kayak gitu yang perlu aku sampaikan untuk kamu Taurus kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Februari 2025 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Taurus. Thank you very much. Dadah guys.